Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah power tool lagi dari merek Workset yang akan kita coba di video kali ini. Ini adalah sebuah cordless power inflator ya rekan-rekan ya, atau bisa kita sebut sebagai pompa angin tapi menggunakan baterai. Jadi sepertinya akan praktis ya rekan-rekan ya. Ini dari merek Workset. Sebenarnya kalau dari merek Workset itu beberapa kali saya sudah pernah mencoba untuk power tool lain yang cordless. Untuk kualitasnya sih sebenarnya lumayan bagus ya rekan-rekan ya. Tapi untuk yang ini kita coba saja rekan-rekan ya. Langsung saja kita mulai videonya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah power tool yang akan kita review di kesempatan kali ini dari merek Workset Tool and Equipment. Ini adalah sebuah cordless power inflator. Spesifikasinya menggunakan tegangan 20 volt, maksimum pressure-nya 150 PSI, panjang selangnya adalah 50 cm, air flow-nya ada di angka 35 liter per menit, baterainya menggunakan tipe Li-ion dan charging time-nya 1 jam. Baik, sekarang langsung kita buka saja untuk kardusnya. Ternyata masih ada tasnya ya rekan-rekan ya. Tasnya menggunakan bahan kain kanvas yang tebal ini ya. Kemudian ada resletingnya di bagian atas untuk membuka. Kita akan keluarkan dulu rekan-rekan ya untuk isinya. Baik, seperti ini rekan-rekan ya. Untuk semua kelengkapannya kita akan cek satu persatu. Yang pertama adalah dari buku manual instruksi. Ini cara penggunaan dan keselamatan. Tapi ini masih dalam bahasa Inggris ya untuk bukunya. Kemudian ini adalah satu set aksesoris, ini untuk memompa bola, kemudian memompa balon, dan ini yang terakhir adalah connecting aja ya rekan-rekan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita akan langsung bahas saja. Kalau dari body ini bahannya dari plastik, tapi kualitas plastiknya ini lumayan oke. Kemudian finishingnya juga bagus dan disertai dengan rubber grip di bagian atas, belakang, kemudian bagian depan. Jadi ini rubber gripnya lumayan banyak ya. Baik, kemudian cuma untuk bagian tengahnya ini agak besar ya rekan-rekan ya kalau kita pegang, karena bagian motornya ada di tengah sini. Kemudian di bagian atas ada mereknya Workset emboss. Kemudian di bagian sebaliknya di sini adalah spesifikasi dan nomor seri. Di bagian sekelilingnya di sini banyak sekali lubang-lubang untuk ventilasi ya rekan-rekan ya. Sampai di bagian bawah juga ada. Oke, selanjutnya untuk di bagian atas di sini adalah untuk menaruh selang, kemudian di bagian kanan kirinya untuk menaruh aksesoris yang tadi ya rekan-rekan ya. Jadi lebih praktis, nggak bercecer kemana-mana. Kemudian untuk bagian selangnya ini bisa kita taruh di bagian atas seperti ini. Di bagian belakang ada display dan menu untuk settingan ya rekan-rekan ya. Ada 3 tombol. Kemudian untuk bagian triggernya tidak terlalu besar seperti ini, hanya on off saja, tidak ada penguncinya. Kemudian untuk bagian bawah ini adalah power source ya rekan-rekan ya. Ini adalah 12 volt seperti ini. Bentuknya seperti baterai tapi ini bukan ya rekan-rekan ya. Kalau kita lepas, di belakang bawahnya ada kabelnya. Kita coba lepas ya. Melepasnya seperti melepas baterai biasa. Kemudian di bagian belakangnya ada kabel seperti ini. Bisa kita colokkan di lighter mobil atau kendaraan. Ini 12 volt tapi nanti outputnya adalah 20 volt. Penguncinya ada di bagian depan. Ini kalau kita menggunakan baterai cordless dari Workset ya rekan-rekan ya. Ini saya coba gunakan yang 2 ampere saja, yang tipis. Kita tinggal pasang seperti ini, jadi nanti bisa langsung praktis tanpa menggunakan kabel, sudah menggunakan baterai. Dan ini ada lampunya, kalau kita nyalakan akan menyala di bagian bawah. Untuk bagian connecting hose-nya di sini menggunakan sistem quick coupler ya rekan-rekan ya. Jadi cepat, tinggal kita tekuk saja untuk tuasnya. Baik, untuk pengoperasionalannya di sini kita tekan tombol di tengah atau on. Kemudian di sini ada 3 tombol. Kalau yang tengah ini untuk setting, ada PSI, ada bar, ada KPA, kemudian ada kilogram per sentimeter. Kalau saya biasanya menggunakan PSI ya. Kemudian untuk bagian yang paling tepi kiri ini untuk setting turun. Kemudian yang plus ini adalah setting naik. Kalau kita nyalakan suaranya seperti ini rekan-rekan ya. Lumayan cukup keras ya. Baik, sekarang kita akan lakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah untuk beratnya. Kita ukur dulu. Ini ada di angka 1,2 kilo ya, termasuk enteng. Kemudian kalau suaranya ini kalau kita ukur ada di angka 89 dB.
lumayan cukup keras ya. Sekarang langsung kita akan coba rekan-rekan ya untuk memompa ban kendaraan. Yang pertama adalah sepeda motor. Ini akan kita pompa dari posisi kosong atau 0 sampai penuh. Kita gunakan baterai 2 ampere. Ini sudah saya cas penuh ya rekan-rekan ya, full. Kemudian kita akan setting untuk tekanan bannya nanti adalah 32 PSI saja ya. Kita sudah setting 32 PSI, kita pasang koplernya seperti ini, kita kunci, kemudian kita hitung waktu mengisinya. Oke, kita tunggu sampai penuh. Sudah mulai terisi untuk bannya. Oke, sudah berhenti rekan-rekan ya. Kita lihat di sini angkanya adalah 33 detik saja, jadi lumayan cepat ya. Tapi kita akan ukur untuk tekanan aktualnya ya, menggunakan alat ukur ini. Tadi settingnya kan 32 rekan-rekan ya, tapi ternyata hasilnya adalah 28,5 PSI. Jadi ada perbedaan sekitar 2 atau 3 PSI ya rekan-rekan ya dari settingan. Sekarang kita coba untuk ban mobil ya. Ini kita dari kosong dulu, dari 0. Kemudian kita nyalakan, kita buat settingan lebih tinggi dari rencana kita untuk mengisi. Ini saya setting 34. Baik, kita hitung waktunya dari 0 atau dari kempes. Sudah mulai mengisi. Oke, 1 menit, 2 menit, 3 menit kita ukur dulu ya rekan-rekan ya. Untuk suhunya ini ada di angka 40 derajat Celcius. Oke, ini sudah 5 menitan. Ternyata sudah berhenti ya rekan-rekan ya. Kita cek dulu, ini angkanya 5 menit 31 detik. Sekarang kita ukur untuk outputnya. Hasil akhirnya dari tekanan bannya ini adalah di angka 33 PSI. Jadi selisihnya memang sekitar 2 atau 3 PSI ya. Dan baterainya berkurang 1 strip ya rekan-rekan. Sekarang kita akan coba menggunakan power source adapter ini. Jadi kita menggunakan colokan lighter yang ada di kendaraan. Kita pasang terlebih dahulu, nanti kita bandingkan cepat mana menggunakan baterai sama menggunakan jalur lighter ini. Kita colokkan di bagian kendaraan seperti ini. Kemudian mesinnya kita nyalakan ya rekan-rekan ya, supaya akinya tidak tekor. Oke, ini sudah menyala, siap. Kita coba untuk memompa. Kita hitung waktunya lagi. Oke, kita percepat videonya supaya tidak terlalu lama menunggu. 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Ternyata lebih lama ya rekan-rekan ya daripada yang tadi. Oke, kita ukur dulu untuk suhunya. Oke, dan suhunya ternyata lebih panas. Ini 44 derajat Celcius daripada yang pertama tadi. Mungkin karena memang ini lebih lama waktunya juga, jadi lebih panas mesinnya juga. Oke, sudah berhenti rekan-rekan ya. Waktunya adalah 8 menit 42 detik, dan ini lebih lama sekitar 3 menit daripada menggunakan baterai. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba cordless power inflator dari merek Voxset. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama, dari segi build quality saya rasa ini sudah oke banget. Dari bahan-bahannya, kemudian finishingnya juga bagus. Cuma memang yang saya agak kurang pas sedikit adalah bagian pegangan di sini ya rekan-rekan ya. Karena di sini agak sedikit besar, sehingga saat kita genggam tangan kita agak lebar, lumayan lebar ya rekan-rekan ya. Mungkin karena memang ini mengikuti dari posisi motornya yang ada di bagian pegangan di sini, jadi mengikuti dia agak besar. Selanjutnya kalau dari segi performa saya rasa sih cukup kuat ya rekan-rekan ya, apalagi cuma kita untuk memompa ban sepeda, ban motor ataupun bola ini sangat cepat banget. Kalau untuk memompa ban kendaraan pribadi seperti mobil ini memang agak lama ya rekan-rekan ya, karena kan kapasitasnya memang lebih besar untuk ban mobil.
Kalau yang saya paling oke adalah di sini dia itu kalau memompa ban mobil dari 0 sampai penuh atau sekitar 34 PSI, ini dia tanpa stop rekan-rekan ya. Kemudian kalau dari segi kekurangannya ya rekan-rekan ya, memang ada sedikit kekurangan tapi tidak terlalu berarti ya. Yang pertama, settingan dari tekanannya ini lebih besar ya rekan-rekan ya. Jadi saat kita ukur kembali tekanan ban yang sudah kita pompa tadi menggunakan alat ukur, ini selisih 2 PSI. Berarti ini lebih besar untuk settingannya. Jadi kalau kita mau memompa ban dengan settingan 32 PSI, di setting di sini adalah 34 PSI. Jadi 2 PSI harus lebih tinggi supaya bannya nanti benar-benar pas untuk tekanannya. Kemudian yang kedua adalah suaranya sedikit keras ya rekan-rekan ya. Menurut saya sih lumayan keras juga untuk suara dari pompa elektrik ini. Terus yang terakhir rekan-rekan ya, saat kita gunakan untuk memompa ban mobil dari 0 sampai 34 PSI, ini sebenarnya bisa normal sampai full, cuma memang di kisaran di atas 29 PSI dari motornya itu terasa tekanannya berat ya rekan-rekan ya. Putarannya sedikit menurun dan terasa suaranya semakin berat ya rekan-rekan ya. Mungkin karena memang tekanan dari ban mobil itu kan semakin besar. Jadi di sininya juga mengeluarkan tekanan semakin besar. Jadi memang membebani dari putaran motornya. Tapi sampai akhir memang tidak ada masalah. Jadi mesin ini tidak berhenti memompa sampai full. Kalau dari segi harga ini dijual 605.000 ya rekan-rekan ya. Ini yang versi menggunakan kabel dicolok ke lighter. Tapi kalau menggunakan baterai, rekan-rekan bisa beli sendiri untuk baterainya yang workset. Ini baterainya sudah power share ya rekan-rekan ya. Baterai satu bisa digunakan untuk seluruh power tool cordless dari merek workset. Oke, sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Kalau kesimpulannya ini cocok untuk di rumahan, kemudian untuk memompa ban motor, sepeda, bola dan sebagainya ini lancar ya rekan-rekan. Terhitung cepat. Tapi sebaiknya kalau digunakan untuk kendaraan atau kendaraan pribadi seperti mobil, sebaiknya digunakan untuk menambah angin saja ya rekan-rekan ya. Mungkin kita mau pergi terus bannya agak kempes sedikit, kita tambah pakai ini masih oke ya rekan-rekan ya. Tapi kalau kita gunakan untuk mengisi dari 0 sampai full, ini akan lama ya rekan-rekan ya untuk prosesnya. Oke rekan-rekan, saya rasa seperti itu saja untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat, menginspirasi dan bisa menjadikan referensi buat rekan-rekan yang sedang mencari alat seperti ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.